Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal saya dengan judul Evaluasi Dampak Beban Kerja Mental Terhadap Kinerja Karyawan di PT XYZ dengan metode Subjective Workload Assessment Technique atau bisa disingkat dengan SWAT. Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti. Sebelum saya melakukan presentasi seminar proposal, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Mary Siska STMT, dan terima kasih juga untuk dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Baik, pada agenda presentasi seminar proposal saya kali ini, ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Yang kedua adalah landasan teori, di mana landasan teori ini meliputi materi-materi yang berkaitan dengan penelitian saya yang akan saya gunakan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini adalah urutan aktivitas penelitian saya yang digambarkan dalam bentuk flowchart. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Penelitian yang saya lakukan di PT XYZ yang memiliki sumber daya manusia sebanyak 296 orang karyawan dan 290 orang tenaga outsourcing. Latar belakangnya adalah kesalahan kerja yang terjadi pada karyawan, salah satunya penyebabnya adalah karena adanya beban pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan dengan baik oleh pekerjanya. Beban kerja diterima oleh tubuh akibat melaksanakan suatu aktivitas kerja baik berupa fisik dan mental yang menjadi tanggung jawabnya. Perhitungan beban kerja di suatu perusahaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dalam menjaga kinerja karyawannya agar tetap baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana mengevaluasi beban kerja terhadap karyawan untuk mengurangi tingkat kelelahan beban kerja mental dengan metode Subjective Workload Assessment Technique atau bisa disingkat dengan SWAT. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk meminimalisir beban kerja mental dari kelelahan-kelelahan yang dilakukan pekerja saat bekerja. Yang kedua adalah untuk memberikan perbaikan kinerja agar tidak terjadi kelelahan atau stres saat bekerja. Yang ketiga adalah untuk mengukur beban kerja mental yang dirasakan pada karyawan di PT XYZ dengan menggunakan metode Subjective Workload Assessment Technique atau bisa disingkat dengan SWAT. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Nah, dari penelitian yang saya teliti, ada beberapa manfaat yang terdapat pada penelitian saya. Yang pertama adalah manfaat bagi peneliti, di mana peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbaikan-perbaikan kinerja dan dapat memecahkan permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Bagi perusahaan dapat menjadikan sebuah masukan untuk memperbaiki sistem kerja yang terdapat pada perusahaan tersebut, dan bagi pembaca dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah penelitian dilakukan pada karyawan di PT XYZ pada saat bekerja, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode Subjective Workload Assessment Technique atau bisa disingkat dengan SWAT. Asumsi penelitian ini dilakukan dalam keadaan kondisi kerja yang normal. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori ini sendiri merupakan materi-materi yang berkaitan dengan penelitian yang saya ambil. Yang pertama adalah ergonomi. Ergonomi merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan aturan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi yang setinggi-tingginya. Ada beberapa prinsip ergonomi. Yang pertama adalah bekerja dalam posisi dan postur yang baik atau normal, di mana kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dengan posisi yang normal agar tidak terjadi kelelahan pada saat bekerja. Yang kedua adalah mengurangi beban yang berlebihan, di mana pada saat kita melakukan pekerjaan kita harus menyesuaikan dengan beban yang kita dapat agar tidak terjadi stres pada saat bekerja. Beban ini juga termasuk dalam penerapan ergonomi.
Terdapat 3 bagian bidang studi ergonomi. Yang pertama adalah ergonomi fisik, ergonomi kognitif, dan ergonomi organisasi. Di mana ergonomi fisik ini adalah ergonomi yang berkaitan dengan manusia dan fisiknya. Yang kedua adalah ergonomi kognitif, di mana ergonomi kognitif ini berkaitan dengan mental seseorang, seperti persepsi, pemikiran, dan memori seseorang. Sedangkan ergonomi organisasi ini berkaitan dengan optimalisasi sistem teknik sosial seperti struktur organisasi, kebijakan pada organisasi itu, dan proses pada organisasi tersebut. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu beban kerja mental, di mana beban kerja mental ini sendiri merupakan suatu aktivitas kerja yang melibatkan proses berpikir pada otak manusia. Nah, jika kita melakukan pekerjaan secara terus-menerus dan tanpa henti, maka pekerja akan mengalami stres pada saat bekerja. Dari sudut pandang ergonomi, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dan seimbang, baik itu kemampuan fisik ataupun kemampuan dalam kognitif. Nah, ada 3 level yang terdapat dari beban kerja mental. Yang pertama adalah usaha dan konsentrasi sadar yang sedikit, dan yang kedua adalah usaha dan konsentrasi sadar yang sedang, dan yang ketiga adalah usaha dan konsentrasi yang sadar yang banyak. Materi selanjutnya adalah SWAT atau Subjective Workload Assessment Technique, di mana metode ini merupakan suatu metode untuk menganalisis beban kerja mental pekerja terhadap pekerjaannya. Nah, pada metode ini terdapat 2 kuesioner yang harus dibuat. Yang pertama adalah kuesioner Scale Development atau pemberian skala, di mana pada kuesioner ini terdapat 3 dimensi yang harus kita buat. Yang pertama adalah beban waktu, yang kedua adalah dimensi beban usaha mental, dan yang ketiga adalah beban tekanan psikologis. Nah, kenapa kita harus membuat kuesioner ini? Karena kuesioner ini dapat menjadikan pekerja untuk pemberian skala terhadap beban kerja mental yang telah dialami, dan kita dapat memilih dimensi mana yang lebih banyak berkontribusi dalam pekerjaan kita. Selanjutnya ada kuesioner event scoring atau kuesioner pemberian nilai, di mana pekerja dapat memberikan nilai terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Bagaimana jika dia mengalami beban kerja mental atau tidak. Nah, itulah fungsi dari kuesioner event scoring atau kuesioner pemberian nilai. Kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini merupakan suatu penguraian kegiatan penelitian pada saat penelitian itu berlangsung. Ini adalah bentuk flowchart dari penelitian saya. Yang pertama itu adalah studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, penentuan tujuan, dan selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini terdapat data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan kuesioner yang harus kita buat, pengukuran beban kerja mental, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan profil perusahaan dan populasi penelitian. Setelah kita melakukan pengumpulan data, aktivitas selanjutnya, kegiatan selanjutnya yang kita lakukan adalah pengolahan data, di mana pengolahan data ini saya menggunakan metode SWAT atau Subjective Workload Assessment Technique, di mana pada metode ini saya menggunakan 2 kuesioner, yaitu kuesioner pemberian skala atau Scale Development dan kuesioner pemberian nilai atau Event Scoring. Nah, pada Scale Development ini pekerja dapat memberikan skala dengan memilih dimensi mana yang lebih banyak memerlukan tenaga kerja atau beban kerja mental yang dialaminya. Sedangkan event scoring ini adalah pekerja dapat memberi nilai terhadap beban seberapa banyak atau seberapa berat beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja. Selanjutnya adalah analisa,
Nah, analisa pada penelitian saya kali ini berkaitan dengan ergonomi, di mana ergonominya di sini adalah beban kerja mental yang terdapat pada pekerja pada saat dia bekerja. Beban kerja mental pada karyawan ini, saya menggunakan metode Subjective Workload Assessment Technique, di mana metode ini dapat menganalisa beban kerja mental terhadap karyawan pada saat bekerja. Saya menggunakan 2 kuesioner, yang pertama adalah kuesioner pemberian skala dan kuesioner pemberian nilai terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Bagaimana dia, apakah beban kerja mental yang dihadapinya berat atau tidak. Selanjutnya adalah penutup, di mana penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pekerja harus melakukan pekerjaan dengan baik, seimbang, dan ergonomis agar pekerja tidak terjadi beban kerja mental dan tidak terjadi stres pada pekerja. Nah, untuk saran pada penelitian ini adalah semoga penelitian saya selanjutnya akan jauh lebih baik dari penelitian saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.